sebagai marketer tuh kayak sebenarnya kerjaan kita salah satunya menjadi dukun sih teman-teman gitu. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di webinar Dialog Karir Mekar University yang bertema Social Commerce Shifting, Taktik Pemasaran dan Penjualan Kreatif. Perkenalkan, aku Murtika dari Mekar University, salam kenal ya teman-teman semua. Nah, yang narasumber yang pertama yaitu Kak Yahya nih. Kak Yahya merupakan seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat di bidang marketing and management. Untuk narasumber yang kedua ya, kita kedatangan Kak Veter. Kak Veter ini sebagai Senior Creative and Marketing di Mekar University. Halo, nice to meet you, Peter. Thank you. Nice to meet you guys, teman-teman. Nah, tadi kan lo sempat mention juga bahwa dalam pekerjaan lo pasti bersinggungan sama proses sales atau penjualan. Nah, ketika konsumen lo memutuskan untuk membeli, sales proses yang ideal itu seperti apa ya? Oke, ini disclaimer ya gitu. Mungkin sales proses itu juga akan unik dan beda-beda gitu di sebuah company yang satu ke company yang lain gitu. Cuman ini sedikit sharing karena di sini posisi aku as product marketing. Cuman dulu aku sempat ngelit sales gitu. Jadi dulu sales sama marketing tuh report ke aku waktu aku kerja di Singapura. Kalau misalnya kayak kita kelompokin tipe sales itu sebenarnya ada 3 gitu. Di mana 3 tipe sales ini menentukan ideal proses sales tuh kayak gimana gitu. Ini aku bisa gambarin lah 3 kelompok ini. Kelompok besar yang pertama itu inside sales gitu. Si inside sales ini biasanya dia itu menangani massive sales atau kayak penjualan dalam apa kuota yang sangat besar dan dalam kurun waktu yang bersamaan. Makanya dengan apa namanya dengan adanya tuntutan pergeseran atau asimilasi budaya dan kayak banyaknya implementasi teknologi, maka proses inside sales ini mesti dapat scalable dan juga bisa dimonitor dan terotomasi. Kelompok besar yang kedua tuh biasanya field sales kita namanya. Nah, kalau field sales ini biasanya kayak orang-orang sales yang lebih high touch gitu. Makanya ideal prosesnya di field sales itu lebih kontekstual, personal dan mendalam gitu. Ini kan berhubung sehari-hari Veter kan juga megang sosial media lah ya gitu. Nah, mungkin kamu juga apa namanya juga aware lah kalau misalnya kayak sosial media ini merupakan kayak channel atau platform, salah satu channel atau platform strategi marketing gitu yang mungkin paling agile lah atau kayak paling cepet lah berubah lah, apalagi kalau kita ngomongin viral kan ya, itu bisa jadi yang viral hari ini viral besok itu langsung beda dengan yang viral hari ini gitu. Mungkin boleh dong kayak kamu juga share gitu ke teman-teman, mungkin kayak how impactful atau kayak seberapa gede sih peranan sosial media di era bisnis saat ini? Kita mungkin semua yang ada di sini at least minimal punya satu akun sosial media gitu. Untuk bisnis sendiri, betul, untuk sosial media sekarang itu semua bisnis eh, punya sosial media supaya mereka bisa lebih dekat sama audiensnya. Pentingnya sosial media dan konten itu biasanya kalau sekarang lagi ngetren kayak ada yang nyebut kayak the rule of 3 second gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai user dalam 3 detik pertama itu stay di konten kita gitu. Jadi kita nggak nge-scroll ke konten berikutnya. Tuh. Nah, sebelum kita bikin kontennya, kita juga harus paham juga nih sama brand identity dari produk yang kita pegang gitu. Jadi jangan sampai karena kita pengen user stay di konten kita malah ngelepas brand identity dari produk kita sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal viral, viral kan pasti bakalan berubah terus ya. Hari ini viral produk A, besoknya produk B, belum ditambah isu-isu yang lain. Nah, kita sebagai mungkin business owner atau kayak kita nih karyawan yang megang suatu produk gitu, kita pahamin dulu nih, apakah kita mau viral karena kontennya, karena kita ingin growth si akun sosial medianya, atau kita pengen kayak yang Yahya sempat mention tadi, pengen nyasar yang emang niche audiensnya kita gitu. Jadi jangan sampai kita pengen viral tapi sebetulnya
kita belum tahu juga nih tujuan kita viral buat apa gitu. Nah, perkembangan social commerce ini kan nunjukin banget nih ada minat pembelian konsumen dengan metode yang lebih mudah, yang lebih simple di dalam social commerce gitu. Nah, kira-kira menurut lo demand atau pendorong utama di balik perubahan perilaku konsumen dan preferensi belanja untuk tetap di social commerce gitu? Menurut aku ya, tapi ini disclaimer ya, ini point of view dari seorang marketer gitu. Sebagai marketer tuh kayak sebenarnya kerjaan kita salah satunya menjadi dukun sih teman-teman gitu. Dukun tuh maksudnya kayak gini, kita mesti bisa ngebaca pikiran orang. Kalau misalnya kayak kita ditargetin untuk jualan sebuah produk, gimana sih supaya kita bisa ngehook psikologi orang itu. Nah, hubungannya apa? Kenapa aku mention point of view marketer dan sebagai salah satu kerjaannya adalah sebagai dukun gitu. Karena gini sih, sebenarnya fenomena social commerce itu kan terjadi karena beberapa hal. Saya kayak contohnya yang udah pasti adalah perkembangan teknologi lah gitu. Nah, kayak orang lebih banyak ngabisin waktu di sosial media daripada kayak bersosialisasi, berkomunikasi, maupun kayak melakukan belanja di gitu kan. Terus habis itu perubahan perilaku konsumen gitu kan. Kayak misalnya mereka lebih nyaman ngelihat kayak barang yang ditawarkan secara real time dan langsung di try on sama penjualnya. Tapi kayak mereka bisa sambil tidur gitu. Terus yang ketiga, yang nggak kalah uniknya adalah kalau kita ngomongin data nih gitu. Data kalau berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, itu sebenarnya total populasi orang yang memiliki akses ke internet itu 78,20% dari total populasi orang Indonesia gitu. Jadi jumlahnya aja udah bombastis gitu kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin demand, ya udah pasti dong dengan dukungan 3 faktor itu. Habis itu perilaku pelanggan itu udah bergeser, kayak bahkan sebenarnya bukan cuma pelanggan sih, sebagai human being manusia, pasti manusia lebih suka kayak yang mudah dan nyaman gitu. Nah, kalau misalnya kayak kita hubungin ke pelanggan, ya pelanggan udah otomatis maunya ya yang mudah, yang nyaman gitu. Dan didukung dengan 3 faktor tadi, ya jelas dong demand-nya lebih gede daripada kayak scroll di e-commerce katalog terus dan lain-lain gitu. Itu sih point of view dari aku. Jadi ya namanya juga kita sambil tidur sambil ngapain bisa lihat kayak orang jualan terus langsung dicobain pas kita minta tolong dicobain gitu kan. Terus abis itu kayak kita juga bisa bandingin harga, terus habis itu kayak langsung check out dan lain sebagainya, itu sangat memudahkan sih. That's why menurut aku itu demand-nya, itu yang membuat demand-nya gede. Sebagai pemilik bisnis nih, kira-kira gimana caranya supaya orang-orang yang sebelumnya belanja di e-commerce kita itu tetap mau nih tetap loyal gitu ke produk kita dan tetap mau ngebeli di tempat kita gitu. Tapi kan si e-commerce-nya tutup nih, tapi mungkin kita ngasih platform lain gitu atau e-commerce lain nih. Gimana caranya supaya orang-orang ini tuh tetap bisa loyal gitu, tetap mau beli lagi? In my very personal opinion, sebenarnya tadi yang aku sempat bilang sih, salah satu kerjaan kita as marketer atau sebenarnya sales juga sih gitu, kita tuh jadi dukun gitu. Kenapa jadi dukun? Karena kita mainan pakai psikologi orang yang mau beli produk kita. Nah, cara kita mengimplementasikan kayak perdukunan tadi, ini buat lelucon aja ya teman-teman. Perdukunan tadi itu tuh pakai relevansi atau personalization gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin dari point of view penjual atau kayak dari point of view UMKM lah atau pemilik bisnis gitu kan. Sebenarnya bukan teknologi yang melimitasi kita sih, tapi gimana kita mainan pakai teknologi itu gitu. Social commerce, mau apapun itu nanti teknologi yang baru, menurut aku sebenarnya kalau digabungin lagi dengan point of view aku yang di awal tadi, perkara psikologi, karena kan in the end kan sebenarnya create perception. Sales is about driving people to convert gitu kan. Nah, kenapa itu berhubungan gini? Seberapa gede
banyak teknologi yang kita punya, tapi kalau kita nggak punya personalisasi atau relevansi ke audiens atau target audiens kita, itu meaningless gitu. Di luar dari kita menguasai teknologi, poin yang paling penting tambahannya adalah gimana kita memainkan data dalam teknologi itu untuk kasih relevansi atau kasih personalized services ke target audiens kita. Nah, sehingga impact-nya apa? Kalau misalnya kayak orang udah kita kasih kayak personalized messaging, personalized campaign, terus habis itu kayak penawaran yang terpersonalisasi sesuai dengan profiling penggunanya, itu ya orang bakal langsung resonate dong gitu. Oh iya, brand ini kayaknya ngerti gue banget nih gitu. Makanya kayak gue mau stay dengan brand ini gitu.